Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan senapan angin Moser OD38, OD32. Nah, bocornya di angin keluar di laras. Katanya sih keluar di laras, sebenarnya ini palep. Nah, lalu rembes ke laras. Jadi penyebutannya jadi bocor di laras. Siapkan alat kita. Pertama kita mau mengosongkan angin dulu. Kita kosongkan angin. Kita lepas gearnya, kita lepas. Nah, ini anginnya tinggal sedikit sebenarnya, tinggal berapa ini ya, satu garis mungkin. Kalau sudah sisa sedikit sedikit ini kita tinggal dorong aja, kita habiskan anginnya. Sudah tidak ada. Nah, sudah tidak ada, kosong. Pastikan lagi benar-benar tidak terisi angin. Untuk memastikan lagi, ini biasanya diputar tidak keras, itu berarti angin sudah kosong. Kita pastikan lagi, yakin soalnya ini berbahaya kalau angin masih terisi, kita paksa membongkar, dikhawatirkan nanti akan meledak. Nah, yakin kosong. Aku mau lepas ini dulu. Ini aku ikat pakai karet, tapi ini aku pakai ragum jepitan di sini. Langsung aku putar pakai tangan. Maaf aku tidak bisa angkat kameranya, soalnya kameranya nempel. Oke, kita putar dulu. Nah, sudah terlepas. Ya, kita. Nah, ini dia barangnya. Terlepas. Kalau angin kosong biasanya mutarnya ini tidak terlalu keras. Nah, kondisi di dalamnya lumayan berair. Bersihkan dengan tisu nantinya ini. Nanti kita bersihkan dengan tisu semua. Di bagian sini juga. Lepas penyebab bocor itu biasanya ada di bagian sini, di bagian palep. Agak keras, mungkin ada karat di dalamnya. Semprot, diamkan sesaat. Aku mutar ini biasanya pakai ragum aja, soalnya di sini tidak ada tempat untuk masukkan obeng. Kita coba putar begini, apakah ada perubahan. Aku longgarin sedikit. Sudah terlepas. Nah, weh, deras. Biasanya yang rusak di bagian sini, ada sedikit ketidaksimetrisan mungkin, jadinya tidak bisa menutup. Nah, ini ada pecahan di bagian sini. Nah, jadi angin biasanya merembes di sela-sela pecahan ini. Kalanya disekor mungkin bisa nggak ya, lihat bagian dalam dulu. Kayaknya ini renyah sudah. Biasanya kalau terlalu renyah ini disekor malah tidak bisa. Nah, ada retakan-retakan begini, biasanya ini nggak bisa disekor. Disekor biasanya retak lagi, disekor biasanya retak lagi. Jadi kita putuskan untuk diganti saja, diganti dengan yang baru. Ukuran ini yang perlu diperhatikan, ukuran ininya, diameter as ini 3 mili, 1 2 3 mili ya, 3 mili ya. Nah, 3 mili kita carikan persamaan yang 3 mili. Terlalu panas ini.
kita nyervis sore hari, servisan kita sore hari. Ya, kurang panas. Kalau 3 mili, kita cari persamaannya 3 mili. Ini 3 mili enggak ya? Jangan-jangan 2 mili setengah ini. Oke, sip. 3 mili. Wah, lebih besar ini. Kalau yang baru ini kadang-kadang kita meratakan sedikit aja lagi. Nah, pertama kita harus potong sama rata dengan yang asal, yang bawaan. Ini kalau nanti kita memotong, diperhatikan, yang penting harus nongol di bagian sebelah sini, harus nongol, jangan sampai habis. Kalau habis nanti kan dipalep, nongolnya sebesar gini, yang mana yang dipukul. Nah jadi ya beginilah. Cuma kalau terlalu panjang nanti anginnya keluarnya juga kurang deras, umpama segini, nanti pukulan tuh tidak, langkahnya terlalu dekat mungkin, jadi pukulan tuh kurang deras biasanya. Tapi kalau perhabar lemah biasanya malah tambah deras. Ya disesuaikan lah sama keinginan, biasanya beda-beda senapan, beda-beda pengaruhnya. Kadang-kadang diperpendek malah lebih deras, kadang-kadang diperpendek malah tambah lemah, tambah letoy. Jadi sesuaikan saja. Yang paling mudah, coba ukuran yang sama seperti palep yang terdahulunya. Kita coba potong. Bukan dicoba, ini sebenarnya memang harus dipotong. Kita buat pegangannya dulu. Nah, kita potong. Kita beri tanda di sini. Nah, ambil gergaji besi, potong. Terserah, yang penting terpotong. Mau digigit juga kalau mau putus, silahkan. Putus, sudah putus. Nah, kalau sudah putus begini, kita rapikan ujungnya. Ini kan begini ujungnya, kita rapikan dengan batu asah atau apapun yang bikin ini, jangan terlalu kasar, dibikin agak tajam sedikit mungkin, jangan sampai terlalu segi, biasanya lebih enak dipakai ini. Kita pakai ini, kita ratakan. Rata, kita bikin tajam sedikit. Agak bulat, sebenarnya agak bulat, bukan tajam. Nah, begini mungkin. Nah, oke, kita kesampingkan. Habis itu kita cari yang agak panjang. Ini cocok nggak ya? Nah, ini cocok kayaknya. Intinya dia ini nanti untuk memegang, aku bikin agak rapat sedikit. Nah, kalau sudah, alat andalan kita ganti dulu ini matanya.
teng, baru pasang ini per, dia nanti akan dilatih putar kiri putar kanan untuk menyesuaikan. Selanjutnya untuk melicinkan, terserah kalian mau pakai apa, cuma aku biasanya pakai ini, kompon extra heavy duty smooth shine. Wih, apa itu artinya? Kita keluarkan sedikit, sedikit saja, jangan terlalu banyak. Sudah, odol, kita taruh di bagian muka. Nah, taruh di bagian muka. Ini dalam posisi ke belakang, atau kalau mau lebih mudah tarik ke belakang begitu, supaya nanti di sini tidak tertekan. Jadi nanti banyak tekanan, dia stres. Masukin ke dalam, perlahan sampai masuk ke dalam, baru diputar. Nah, ini begini. Putar terus, putar. Sekira-kira nantinya licin bagian palap sama dudukan rumahannya. Periksa, jangan sampai terlalu kering. Nah, kita cek dulu apakah di sini sudah rata, karena semua bagian. Sini sepertinya masih ada sedikit gores. Ntar kita cek apa ini. Oh ya, bukan apa-apa. Kita putar lagi. Di bagian dalam sudah mulai licin, tapi sepertinya belum. Nah, kita putar lagi. Bagaimana hasilnya, kita coba periksa. Ya, sepertinya mulai licin. Bagian dalam selanjutnya kita bersihkan, bagian rumahan palep. Kita gulung tisu di bagian sini. Habis itu kita putar. Hati-hati, ini perlahan lagi muter, jangan terlalu cepat, takutnya nanti pernya menggores. Sampai terlihat licin di bagian dalam. Nah, itu kan mengkilat kan. Nah, kalau sudah mengkilat, ini tadi kita coba masukin ke dalam. Nah, habis itu tiup. Yang lebih mudah lagi begini, kita pakai asap rokok, kawan-kawan yang ngerokok bisa dimanfaatkan asapnya. Yang tidak ngerokok tidak usah ngerokok. Masih ada keluar. Kita coba pakai ini, pakai tekanan per, biasanya akan berbeda hasilnya. Kalau masih keluar juga, berarti harus kita ulangi lagi step tadi, harus kita ulangi. Kita apakan kawan-kawan?
Kita ulangi. Kita ulangi sampai berhasil. Nah, kita pasang ini. Kita memanfaatkan tekanan per. Siap lagi batangan rokoknya. Sudah tidak keluar lagi. Berarti ini sudah bisa kita pasang. Insya Allah berhasil. Kita cek dulu ini pernya, kemungkinan kurang enak nih kalau begini, terlalu panjang. Ini terlalu panjang kawan-kawan, kita potong sebagian. Nanti kalau terlalu panjang ini dia akan melingkar begini, meleot. Nah lalu sering bocor biasanya. Kita ukur seberapa. Nah, kita potong sebegini, sebogono. Sudah mulai menderita ini, tangan sudah mulai menderita. Nah, kita pasang seal dulu di sini supaya nanti pas acara menembak anginnya tidak rembes ke pipi. Kita periksa ukurannya. Biasanya ini untuk ininya apa itu seal Grendel Innova bisa dipasang. Kalau ditaruh begini agak seret, mungkin diganti yang lebih kecil. Oh, sepertinya aman. Nah, posisinya pas dikeluarin begitu, berarti aman. Cukup sedang. Kita pasang kembali. Ini per standar ya, bukan per Misumi atau perasaan yang tersakiti. Pasang kembali. Set. Ini nantinya powernya akan lebih gede daripada sebelumnya. Soalnya per di dalam sudah kita potong. Kalau terlalu gede nanti kan bisa disetel di bagian dalam sini, dilonggarin sedikit. Nantinya ini kita coba akan diisi angin 1000, apakah bocor atau 500 nanti kita cek. Ini kita ganti dulu. Ini namanya seal untuk apa, leher tabung. Nah, supaya menghindari bongkar 2 kali, jadi lebih baik kita ganti. Cari persamaannya. OD32 biasanya aku tidak tahu persis ukurannya, soalnya aku pakai seal yang banyak gini. Tinggal ku ukur persamaan lingkar, langsung ku pasang. Nah, sama. Kita pasang. Kalau punya silikon silahkan dikasih silikon biar tidak terjadi karatan. Ini kita masukkan begini supaya sealnya jangan terlilit, jadi digoyang-goyang begini. Nah, jadi dia akan lurus. Set. Untuk di bagian dalam diperiksa apakah ada kotoran. Kalau agak kotor-kotor bisa dilap atau ada airnya dilap pakai tisu supaya meresap airnya. Aku akan coba lap ini pakai kawat, lingkarin begini aja, masukin ke dalam. Ini dia akan menyerap air di bagian tabung. Kalau kotornya kayak parah, dilepas aja sekalian. Ini kotornya sedikit aja, sedikit berair, bukan berair banyak, sedikit berair. Bentar, ini kita kencengin sedikit supaya jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Nanti sudah beres, ininya terlepas, kan bongkar lagi, malah bikin sulit nantinya. Kita cek kekerasan ininya. Oke, sedang.
pasang. Nah biasanya teman-teman, ini kalaunya untuk senapan yang ini kan kapasitasnya biasanya 2700. Kadang-kadang kan ada yang suka ngisi 3000, 3500. Ini harus diyakinkan dulu ini dratnya panjang sampai ke bagian dalam. Ini kan nama ini masuk sampai dratnya sampai segini. Nah dratnya sampai segini. Nah panjang kan. Kadang-kadang aku juga ada nemu yang dratnya cuma segini. Itu sangat berbahaya, risiko meledak banyak. Nah juga kalau yang sering diisi di luar kapasitas itu di sini nanti akan terjadi penggelembungan. Jadi di sini umpamanya udah 28, di sini malah jadi 30 atau 32. Biasanya ada di sini agak terjadi pembengkakan. Nah itu jangan dipakai lagi, itu risiko meledak sudah. Jangan dipaksakan. Kita kasih ini untuk bagian luar supaya mencegah selnya rusak. Jadi ada bantuan agak minyak sedikit. Nah baru kita pasang. Kalau sudah, akan kita pompa isi 1000 lah mungkin untuk pertama kali ini. Pompa sampai isi 1000 keras. Nah sudah keras, bersihkan lagi. Nanti kita cek, kita rendam di air apakah ada terjadi kebocoran. Nah sudah, aku pompa dulu. Baru 1 garis.
5 garis. Pompanya mulai panas, kita bertahan dulu. Kita cek dengan air dulu, cek dengan air sedikit apakah ada terjadi gelembung. Sepertinya sudah tahan. Nanti kalau sudah kita tambah lagi anginnya, kita akan rendam di dalam ember yang berisi air. Nah, ini sudah tahan, sudah keluar lagi. Nah kan, tidak ada letupan-letupan udara. Biasanya kalau ada kebocoran sedikit ini sudah ketahuan, sudah ada gelembung-gelembung di sini. Ini air. Nah, posisi angin masih di 500, belum nyampe 1000. Yang lebih aman kita naikkan sampai 1000 dulu, baru nanti kita rendam di basecamp. Basecamp yang berisi air, bukan berisi yang lain, bukan berisi pasir. Kita tunggu sebentar kawan-kawan, kita lanjutkan pompanya. Sudah mulai naik 500 PSI, terus naik 600 PSI. Nah itu kan 600 PSI. Kita tunggu sampai 1000 PSI, 650, terus naik. Nah terus naik, ini 800, 900, 1000 PSI. Dah, kita cek kita lepaskan HP-nya dulu dari pegangan. Bentar. Kita akan taruh di air. Ini ada basecamp. Slut. Itu bukan kawan-kawan, itu untuk bagian belakang. Nah, kebocoran pun berhenti. Nah, tidak ada lagi. Nah itu angin yang terperangkap, gelembung satu tadi angin yang terperangkap di valve. Nah mudah aja kan, yang penting rajin pompa. Nah ini untuk posisi angin 1000. Nah itu yang keluar itu angin di bagian hammer. Kalau sudah di sini aman, kita cek bagian muka. Nah, apakah terjadi kebocoran? Kenyataannya aman juga. Nah, itu kawan-kawan untuk perbaikan senapan PCP Moser. Garis besarnya semua senapan PCP sama. Yang penting valve menutup rapat, seal aman, maka tidak akan terjadi kebocoran. Nah, yang penting isi jangan di luar kapasitas 2700, jangan diisi 4500, takutnya jiwa kalian melayang. Soalnya sekarang kayaknya mudah banget, cara-cara untuk mati itu kayaknya gampang, sedikit-sedikit aja lengah bisa nyawa melayang. Itu kawan-kawan, utamakan safety dalam servis, dalam menembak, bijak dalam berburu. Tetap apa ya,
tetap sabar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.